Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore semuanya. Kita tutorial ya. Lihat ya layarnya ya. Kita konsep dulu untuk yang nomor satu. Di sini ada pertanyaan yang 1A misalkan F adalah fungsi dua peubah dari X dan Y. Kalau X-nya lebih besar 0 pada suatu persegi panjang, maka menyatakan volumenya bagaimana gitu ya. Jadi volumenya ya seperti itu ya, apa namanya, ruang di bawah permukaan Z sama dengan ini ya, ruang ini ya. Terus kalau di sini jika fungsi dua peubah F kontinu pada R, maka F dapat diintegralkan. Selanjutnya kalau yang ini jika F-nya 1, ini berarti bisa apa namanya, dibuat integralnya adalah batasnya ini 1 fungsinya, kemudian kalau terhadap dy dx, berarti di sini kepunyaan y dulu, yaitu c sampai d, integral dalamnya, kemudian integral luarnya punya si AB. Itu ya. Selanjutnya kalau yang ini ada daerah R, kemudian F adalah fungsi dua peubah R integral lipat 2 dapat dinyatakan sebagai ini ya, integral lipat 2 dari F X, Y dy dx. Di konsep yang kemarin, kalau batasnya Y di sini berarti di sini CD, batas luarnya X berarti AB, atau satu lagi yaitu kalau batas dalamnya adalah dx, batas luarnya dy, maka di dalam ini adalah si AB ya, di luarnya adalah CD. Gitu. Nanti kita lanjut yang apa namanya, menentukan batas berdasarkan gambar ya. Yang kemarin disuruh selesaikan semua soal-soalnya sama Pak Robert.
Ini biar muat di sini aja deh. Kalau untuk yang E, ini ada fx, Y, UV, sama dengan UV. Kemudian dengan fungsi U diintegralkan terhadap AB dan fungsi V-nya diintegralkan terhadap CD. Maka integralnya berapa? Kan hanya integral AB diintegralkan terhadap dx ya. Berarti di sini UX dx dikali dengan integral CD, CD-nya dy ya. Berarti VY dy itu ya.
Iya, sama. Terus kelas lanjut dong. Itu jaketnya baru ya, Kak? Tapi itu ya cutting ya, Kak? Terus, Oh, lanjut ya. Untuk yang E, jika fx y-nya adalah oh yang E udah ya, yang di bawah ini. Yang F berarti ya? Yang F ya? F sampai G. Entar soalnya saya screenshot dulu. Untuk yang F, ada S ya, ada S di situ adalah X, Y di antara fungsi ya, 2 fungsi, dibatasi fungsi, kemudian X-nya, AB, Y-nya fungsi tadi. Tuliskan, dengan integral berulang. Artinya kita bisa yang kemarin, batas luarnya adalah yang, AB ya, X, Y, berarti dy dx dulu. Yang ini kepunyaan Y-nya Y1X, X, ini AB. Oke. Ini yang G juga sama ya, terserah kalian ya, batas yang luarnya apa gitu ya. Kalau yang G berarti kan kalau batas dalamnya fungsi, ini adalah dy dx, berarti batas luarnya, dx ya, batas luarnya dx, batas dalamnya y ya, cd, batas ininya adalah h1y. Benar ya, h2y. Kemudian yang D adalah cakram satuan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama, kurang dari sama dengan 1. Dalam koordinat polar, dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Kalau ada H ini, dia bicara terkait, apa, koordinat polar ya. Koordinat polar kan dia kalau X adalah R cos theta, kemudian kalau Y adalah R sin theta ya, gitu. Ini kemarin kan sudah ya. Berarti kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari 1, artinya kan lingkaran dengan jari-jarinya 1 ya.
Ini lingkaran dengan jari-jari satu. Itu, lingkaran dengan jari-jari satu, satu min satu, min satu gitu ya. Ini X, ini Y. Kemudian yang ditanyakan apa ya? Oh, disuruh menyatakan dalam koordinat polar. Berarti kita harus mencari R dan theta. Karena semua X dan Y-nya harus dinyatakan dalam R theta. Berarti kita harus mencari ini, R-nya kan di sini ya, ini adalah R-nya sama dengan satu ya, jari-jari satu. Sedangkan karena dia lingkarannya penuh, kurang dari sama dengan satu, berarti di sini kan daerahnya, sehingga dia dari 0 sampai 2pi ya, tetanya. Kalau R-nya berarti dari 0 sampai mentok sini. Nah, ini kan tetanya nih yang melingkar ini ya, tetanya dari 0 sampai 2pi. Kalau R-nya berarti dari 0 sampai si sinar ini. Sinar ini mentok di sini, R sama dengan 1. Dari 0 sampai 1 gitu. Tapi kalau di sini batasnya masih X sama dengan 1, berarti si X-nya harus diubah menjadi R cos theta ya. Sehingga tetanya adalah dari 0 sampai 2pi. Karena di sini D batas apa daerahnya, maka kita bisa menyatakan D sama dengan R theta itu, kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat seperti yang kemarin, jadi ini X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini kan sama dengan, apa namanya, R cos theta kuadrat ditambah R sin theta kuadrat gitu kan ya. Intinya di sini R kuadrat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Karena ini adalah satu, maka hasilnya adalah R kuadrat ya. Ini 0 sampai R, 1, 0 sampai theta, 2pi. Kemudian apa lagi? Kalau ini bentuk dx dy dari integral dalam koordinat kartesius berubah menjadi, kalau di polar berarti menjadi dx dy-nya menjadi r dr d theta, dr d theta gitu ya. Kemudian kalau dalam y berarti koordinat polarnya menjadi ini ya, r sin theta. Tuh. Selanjutnya nanti kita bahas soal yang kemarin di slide-nya Bapak.
nomor yang belum pengertian soal ya. Nomor yang belum adalah yang nomor 13, 11, dan 13 nih belum. Entar, ya ini sudah. Nah ini ya. GG kan? Kita tiga. Itu lebih gede banget, jangan jauh gede banget. Kalau sudah yang nomor I, kita bahas yang ini, apa namanya, yang kemarin di slide-nya Bapak, ada yang nomor 11 dan 13 yang bentuknya eksponen dikali dengan kosinus. Berarti kita bahas yang nomor 11, itu integral dari, eee, ini, batas Y-nya, kemudian batas X-nya adalah 0 sampai sinus Y, kemudian E pangkat cos Y, dx, dy, gitu ya. Artinya kita punya salah ya? Sebentar sebentar. Sebentar, bukan ini soalnya. Yang mana ya? Ini. Nilai integral dari 0 sampai oh benar, soalnya yang tadi. Dulu deh, 0 sampai 2 ini ya, 0 sampai 4 min X kuadrat. Nah ini, X plus Y, dy, dx, gitu ya. Nah ini kan bisa dipecah ya, integral dalamnya. Integral dalam itu kan 0 sampai akar 4 min X kuadrat, X plus Y, dy. Artinya kita hanya mengintegralkan si Y ya, tapi batasnya ini, kita pecah aja deh, 4 min X kuadrat. X-nya juga diintegralkan. X dy ditambah integral 0 sampai akar 4
min X kuadrat, Y, dy, gitu ya. Integralan satu-satu, integral dari X adalah XY. Nah, batasnya 0 sampai akar 4 min X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat 0 sampai akar 4 min X kuadrat ya. Ini berarti, ini batasnya kepunyaan si Y, berarti Y-nya dirubah. Langsung akar 4 min X kuadrat min 0 kan. Tambah setengah akar 4 min X kuadrat min 0. Ini kuadrat. Sehingga hasilnya adalah ini ya, akar ditambah si itu. Akar 4 min X kuadrat ditambah setengah 4 min X kuadrat gitu ya. Jadi kita punya integral luar. Luarnya adalah integral 0 sampai 2 dari situ 4 min X kuadrat tambah setengah 4 min X kuadrat di d y dx ya. Diintegralkan terhadap dx. Sehingga nanti kita punya integral luar. Ini integral luar ini kita pecah. Misal yang pertama adalah si 0 sampai 2 dari yang ini X akar 4 min X kuadrat dx. Artinya kita harus memisahkan U adalah 4 min X kuadrat. Maka du adalah min 2 X dx. Sehingga kita punya min setengah du yaitu dx. Jadi ketika atau diintegralkan dulu aja deh yang punya batasnya kepunyaan si X ya. Kalau kita punya yang ini artinya tinggal akar U ya. Akar U du itu sama dengan setengah U pangkat ini ya, setengah integral gitu du itu sama aja dengan setengah dikali 2/3 U pangkat 3/2 ya, plus C. Nah, ini sekarang kita ubah dengan batasnya adalah si punya X. Berarti U-nya kita ubah. Jadi ini tinggal 1/3. Nah, belum ya. Ini setengah ya, karena ini harusnya di satu kesatuan ya. Batasnya. Wah, sama jadi 1/3. U-nya jadi ini. Batas U-nya di ini dulu aja biar mudah. Batas U-nya kita buat. Kita masukkan aja batas U-nya deh. Dari sini kan, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, dari sini ya, kalau X-nya sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 4 ya. Kalau X-nya sama dengan 2, ini kan di soalnya 0 sampai 2. Kalau X-nya sama dengan 2, maka U-nya adalah 0 ya. Artinya batasnya U ini adalah 0 sampai 2 gitu. 0 sampai 2. Sehingga ini batasnya nggak plus C, tapi 0 sampai 2. Salah ya. 0 sampai 4 dong. Kalau ini 0 ya 4. Iya, 0 sampai 4 yang ini.
0 sampai 4. Ini 0, ini 4. Sehingga ini bisa dikerjakan kalau kalau U-nya 0 berarti 0, ini 4, 2/3 di 4 dipangkatkan 3/2. Berarti 1/3 dikali 8, di 8/3 ya. Hasilnya 8/3. Nah, yang kedua adalah integral yang satunya. 0 sampai 2 integral ini setengah ini ya. Setengah, Nah, Kak, iya, ada yang itu salah? minusnya hilang, Kak? Yang mana ya? Yang minus setengah DU sama dengan harusnya X dx ya? Yang dari permisalan. Oh iya, setengahnya ya. Ada minusnya nggak sih harusnya? Atau enggak? Oh, yang dari pemisalan ini 4, Ke minus bawahnya. ya ini ya. Heeh. Iya, minus ya. Iya, minus ya. Minus minus di bawah berarti ya. Iya. Di integral berarti sini ya. Setengah ini setengah. Berapa ini jadinya? Setengah. Oh, carilah ya, cari sendiri ya. Saya juga belum nyari. Ya, thank you. Ini X dx ya. Ini juga kurang. Ini berapa nih? Ini berapa ya? Nah, segitulah ya. Berarti yang keduanya ini min X kuadrat ya, dx ya. Ini pakai langsung aja ya, diintegralkan ya, karena nggak pakai du lagi, nggak pakai u lagi. Berarti ini setengah 4x ya, min 1/6 langsung ya. 1/6 X pangkat 3. Berarti batasnya 0,2 ya. Nah, ini berapa jadinya nih? Setengah dikali 4. Ini berarti hasilnya berapa?
8 dibagi 24 ya. 8/6. Itu nanti sehingga nanti hasil integralnya adalah 1 ditambah 2 ini ya. Jadi nanti hasil integral luarnya 1 ditambah 2 ini. Nah, yang mana? Itu hasilnya 0 kan? Belum cari. Oh, Udah dicari ya? aku tadi ngitungnya kayaknya 0 tapi takut salah. Iya, dicari dulu ya. Saya juga belum ngitung ini. Kita sama-sama deh ngitung. Nanti dicek lagi ya. Oke. Oke, sip. Kemudian yang ini soal selanjutnya. Mana soalnya? Dari Bapak juga soalnya ini. Nah ini. Ini udah belum ya? Berarti kan kita harus mencari integral yang dalam dulu ya. Integral dalamnya adalah 0 sinus Y, pangkat E cos Y dx gitu kan. Kita fokusnya ke pangkat X-nya, pangkat X itu artinya kalau diintegralkan kan tetap ya, berarti kan pangkat X cos Y dengan batasnya adalah 0 sampai sin Y. Tuh, artinya kita punya pangkat sin Y
cos Y dikurang kalau pangkat 0 kan 1 ya, dikali dengan cos Y gitu. Itu ya. Tinggal yang integral di luarnya. Ini integral dalam. Berarti di sini kita pisahkan aja. Cos Y adalah pangkat sin Y min cos Y. Itu. Kemudian integral luarnya 0 sampai pi per 2. Tetap aja nanti dipisah ya. Cos Y. Kita langsung bisa ya cos Y. Pangkat sinus Y dy ditambah integral 0 sampai pi per 2 cos Y dy gitu ya. Ini kan ya. Ini integral luar. Artinya kita punya dua kasus. Yang pertama kita harus mencari 0 sampai pi per 2 dari yang cos Y pangkat sinus Y dy itu berarti kita misalkan U sama dengan sin Y ya. Maka du-nya adalah cos Y dy ya. Sehingga pada saat ini kan batasnya kepunyaan si Y ya. Pada saat Y-nya sama dengan 0, maka si U-nya adalah berapa? Sin 0 adalah 0 ya. Pada saat Y-nya sama dengan batasnya pi per 2, U-nya adalah sinus pi per 2 yaitu 1 ya. Sehingga kita punya integral ini menjadi integral 0 sampai 1 cos Y pangkat sin Y itu karena cos Y dy-nya adalah du, berarti pangkat U du pangkat U batasnya udah punya U ya 0 1, maka pangkat U pangkat 1 1 eh pangkat 1 kemudian pangkat 0 1 ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah integral kosin ya, 0 pi per 2 integral dari cos Y dy. Ini langsung aja ya sinus Y 0 sampai pi per 2 ya. Hasilnya adalah sinus pi per 2 adalah 1 dikurang 0 ya, berarti 1. Sehingga dari 1 ditambah si 2 hasilnya adalah min 1 ya. Minus ya? Minus ya, bukan plus ya? Ini kan minus ya? Ini minus. Ini dikurang ya. Soalnya di sini kan hasil integral dalamnya kan minus cos-nya ya. Jadi ini minus 1 min 1 gitu sama dengan pangkat minus 2 ya. Kalau ada yang salah dikoreksi ya.
Kak. Halo, Kak. Oh, iya ya. Yang integral yang di belakang itu cos kuadrat bukan? Integral di belakang. Iya, Yang ini, itu dikali ya habisnya? yang mana sih? Iya bener yang itu, yang tadi. Oh, ini, oh salah salah nulis salah nulis. Ini apa namanya, ya ini, kosnya dikeluarin, harusnya di sini 1 ya. Oh, oke. Iya, sorry sorry Oh sorry. iya benar. Salah nulis salah nulis. Thank you ya. Oh ya, kasih Kak. Oke. Ini saya salah nulis, harusnya 1-2 bukan 1+2 ya. Thank you. Ini harusnya nih, 1-2. Jadi benar E-2 jawabannya E-2. Ini harusnya kan kurang. Soalnya yang di sini kan tandanya kurang. Di sini tandanya minus. Jadi di sini harusnya, kasus yang pertama dikurang dengan kasus yang kedua. Itu, gitu kan ya? Iya, E-2. Hah? Benar benar nggak sih? Benar kok.
Kemarin yang 11, 13-nya udah, 15, 16, 17 kemarin sudah yang, eee, integral yang tidak ada batasnya, terus kita sudah mengerjakan yang, apa, ada batasnya. Sekarang tinggal yang menghabiskan yang, apa tuh namanya, integral yang berulang ya. Gimana mau ke bawahnya? Nah, gimana sih? Bentar. Ini, soalnya. Ini kemarin kan sudah ya, ini kemarin kan sudah, tinggal yang 37, 38. 37, 38 ya. 37, 38, kita kerjakan yang 37. 37 ya. 0, 1, min Y, Y. Ini soalnya adalah ubah urutan. Urutan batas batas integral. Oke, ubah urutan batas integral. Kemarin kita sudah yang harus digambar dulu ya kemarin. Dx, dy. Kita ubah menjadi integral fxy, dy dx. Ini batasnya nggak tahu berapa ya. Kita punya dari sini adalah x sama dengan min y atau y sama dengan min x. Kemudian x sama dengan y ya. Kemudian y sama dengan 0, y sama dengan 1 gitu kan. Kalau kita gambar ya, di sini gambarnya. Ini x, ini y. Kata di sini bilangnya 0 sampai 1, y-nya miring. 0 sampai 1 berarti y sama dengan 1 di sini ya. Kemudian y sama dengan x atau x sama dengan y gitu. Kita buat y sama dengan x. Kemudian y sama dengan, aduh, y sama dengan min x, ya kan ya. Berarti daerahnya di dalam segitiga bawah ini ya. Nah, ini. Ada 2 ya daerahnya ya. Daerah kanan dan kiri. Ini minus 1. Ini 1. Itu. Ini 1 ya. Artinya ada 2. Jadi kita harus mencari, eee jadi dari gambar dibagi, 2 area segitiga. Karena ini dibagi sama si 0 ya. Anggap aja di sini ya kita ambil sinar ya, yang memotong. Alat bantu ya itu. Jadi untuk X-nya yang dari min 1 sampai 0, X anggota min 1 sampai 0, berarti yang di belah kiri itu batasnya berarti
batas Y-nya, yang bawah ini, sinar yang bawah ini ya, yang bawah ke atas kan, yang bawahnya Y sama dengan min X, yang atasnya Y sama dengan 1, gitu ya. Y sama dengan min X ke Y sama dengan 1. Satunya lagi untuk yang kanan, X-nya dari 0 sampai 1, jadi batas Y-nya adalah sama ya seperti yang tadi ya. Dari bawah sini Y sama dengan X, ke atas Y sama dengan 1. Y sama dengan X ke Y sama dengan 1. Sehingga integral yang itu kalau kita ubah batasnya, saya naikin. Kalau kita ubah batasnya, fungsinya adalah fx, y. Ini batas soal adalah dx dy, sehingga di sini dy dx. Y-nya adalah batasnya yang pertama untuk yang sebelah kiri, jadi min x, ini kan nanti ditambah integral fx, y dy dx ya. Berarti ini y sama dengan min x, untuk yang x-nya adalah min 1 sampai 0, sehingga ini 1, ini langsung aja masukkan. Batas luarnya adalah 0 sampai 1, batas dalamnya y sama dengan x, y sama dengan 1. Iya, benar. Ini biar nggak kebalik. Y sama dengan min x.
Jika sudah, kita ke nomor 38 ya. Oh, 38 soalnya adalah ini, mana ini, 38. 38, integral, min 10, min akar Y plus 1, kemudian di sini akar positifnya Y plus 1, ini minus bawahnya ini plus. Fungsinya fx, y, dx dy, diminta ubah urutan ini. Ini soalnya yang nomor 38 ya. Dari nomor 37 ada pertanyaan? Gitu ya. Kita ke nomor 38, kita kerja bareng-bareng ya. 38 ini diminta ubah urutan, dari sini, kita punya batas Y-nya, batas Y, yaitu di antara min 1,0, punya batas Y. Kemudian, eee, satu lagi X-nya adalah plus minus akar Y plus 1 gitu kan ya. Sehingga kalau di sini kita kuadratkan adalah, Y sama dengan X kuadrat minus 1 ya. Sehingga kita bisa gambar si X kuadrat minus 1. Gambarnya adalah ini, kita gambar. Gambarnya di sini ya. Gambar si X kuadrat berarti ini bawah ya. X kuadrat min 1. Y. Kemudian batas Y-nya sampai min 1 sini. Apalagi? Ini min 1, ini 1. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 1 ya. Bawahnya. Kemudian diubah urutan menjadi X, daerah tersebut adalah bagian bawah parabola Y sama dengan X kuadrat, minus 1. Jadi jika X-nya sama dengan min 1, maka Y-nya sama dengan
min 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0 ya. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1 kuadrat dikurang 1, 0 juga. Sehingga ini ambil aja daerah yang di bagian kanan ya. Kalau di bagian kanan kita ambil, kita potong garis bantu gitu ya. Sehingga batas barunya adalah batas baru kan X-nya di antara min 1 sampai 1 ya. Tapi Y-nya di antara ini, X kuadrat sampai si 0. Y-nya di antara X kuadrat min 1 sampai si 0 gitu. Sebentar. Fokus dulu ini. X kuadrat min 1. Sehingga nanti integralnya karena terhadap dy dx artinya di sini Y sama dengan X kuadrat min 1 dan satu lagi sampai 0. Kemudian karena X-nya kita udah cari tadi kalau dia min 1, tetap aja dia di sini ya, di batas ini, itu sama aja dengan yang di kiri. Berarti sama dengan min 1 sampai dari min 1 batas Y-nya min 1 sampai batas X-nya dari min 1 sampai si 0. Ya. Ditambah ya, ditambah si oh ya ditambah ya. Ditambah dengan yang satu lagi. Enggak dong, ini kan udah pas ya. Jadi min 1 sampai 1 ya. Ini udah pas nih. Ini benar, udah benar. Min 1 sampai 1 ini batasnya ya. Udah benar. Udah. Batas Y-nya min 1 batas X-nya min 1 sampai 1. Si ininya Y kuadrat sampai si Y sama dengan 0. Ya benar. Oke.
Kita lanjut ke nomor ini. Ini ya. Diminta dari gambar ini menentukan, eee, apa namanya, integral lipat 2 batas-batasnya. Jadi ini ada misalkan ini daerah 1, ya ini adalah daerah 2 gitu ya. Kalau di sini sih sudah digambar ya, tinggal menentukan batasnya. Untuk yang daerah 1, batasnya kalau dari dy dx 6xy, dy dx, di batas y, batas y, berarti sini kan, kalau kita ambil garis berarti dari yang bawah sini, y sama dengan x kuadrat, sampai y sama dengan min x plus 2 gitu. Kemudian untuk batas x-nya, min 2 sampai 0. Min 2 sampai 0. Yang kedua, integral 6xy dy dx juga. Berarti batas si x yang bisa kita tahu 0 sampai 1 ya ini, titik potongnya ini 1. 0 sampai 1. Kalau y-nya dari y sama dengan x ini, y sama dengan x ini, sampai ke y sama dengan min x plus 2 kan. Y sama dengan x, y sama dengan min x plus 2 gitu. Daerahnya hanya ini ya, di atas y sama dengan x. Ini nanti tolong hitung ya, berapa integralnya, ini juga berapa integralnya.
Yang ini sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, masuk ke soal yang ini. Tentukan volume benda pejal, ini udah minggu lalu ya, cuman soalnya fungsinya beda. Dibatasi itu, berarti kita punya ini adalah, kalau kita buat berarti X kuadrat permukaannya per 4 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1 gitu kan ya. Berarti di sini jari-jarinya R sama dengan 2, R sama dengan 3 gitu. Kalau kita gambar berarti yang si Y-nya 3, ininya 2. Anggaplah di sini 2 ya, X. Artinya yang dicari adalah di oktan pertama, daerahnya adalah yang di sini. Sedangkan untuk yang si Z-nya yang ini, kita ubah Z sama berarti 9X plus 4Y per 6 ya. Ini untuk dalam integralnya. Kemudian kalau di sini tuh persamaannya, ini kan integralnya nanti integral lipat. Artinya kita mencari volume dari integral lipat 2. Berarti volume sama dengan integral lipat 2 S fx, y dA gitu. Ini adalah integral kalau di sini 9x plus 4y per 6. Kemudian kalau batasnya dy dx, artinya kita harus mencari si y di sini. Y di sini kan berarti y sama dengan 0 dari bawah sini ke atas kan, ke eh, apa namanya ini? Ke sini ya, ke garis ini kan x kuadrat ditambah y kuadrat, ini ya, x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 ditambah, sama dengan 1 gitu kan. Nah, dari sini kan berarti x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1 gitu kan. Berarti y kuadrat, kita mencari y-nya, 9 min 9x kuadrat per 4 gitu. Berarti y sama dengan 9 sama 9-nya bisa keluar jadi 3 di akar 1 min x kuadrat per 4 gitu ya. Atau 4 per 4-nya bisa keluar juga jadi sama dengan 3/2 di dalamnya jadi 4 min x kuadrat gitu kan ya. Berarti batas y yang di atas, yang garis ini adalah y sama dengan 3/2 akar 4 min x kuadrat gitu kan. Berarti di sini y sama dengan 3/2 akar 4 min x kuadrat. Sedangkan batas y-nya, batas x-nya di sini x sama dengan 0 sampai 2 ya. Nih ya, 0 sampai 2. Itu. Nanti bisa dicari integralnya. Sama dengan titik-titik ya.
Yang nomor 15 ini berarti kan, kita ubah ke polar ya. Dari yang kartesius kita ubah ke polar, kalau X sama dengan 0, kita ingat X sama dengan R cos theta, yang satu lagi Y sama dengan sinus theta. Berarti, ini berarti, R cos theta sama dengan 0. Berarti cos theta sama dengan 0, berarti kita harus cari tetanya, berarti sama dengan pi/2. Satu lagi tetanya sama dengan 3pi/2. Grafiknya garis. Kemudian kalau yang B, nah yang B ini Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti kan R sinus theta sama dengan yang B. Yang B di pojok sana aja. Yang B, Y sama dengan X, berarti kan R sinus theta sama dengan R cos theta. Berarti R sama dengan sinus theta per cos theta sama dengan 1 ya. Maka di sini tangan theta itu adalah 1. Berarti tetanya adalah pi/4. Berarti kalau garisnya adalah Y sama dengan X, gini. Ini X, ini Y. Garisnya adalah Y sama dengan X, berarti itu tetanya pi/4 gitu. Setengahnya dari Y, 90 derajat. Ini Y sama dengan X. Berarti di sini adalah tetanya pi/4 gitu. Untuk yang C itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kita harus cari dulu ini kan pusatnya 0,0 ya. Jari-jarinya 3. Artinya kalau di sini dikuadratkan, ini 3 ini dari sini ya. Ini disuruh ngubah ke koordinat polar. Berarti kita harus mencari ini dijabarin dulu ya, R cos theta sama dikuadratkan ditambah R sin theta kuadrat sama dengan 9. Berarti R kuadrat kali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 9. Berarti R kuadrat sama dengan 9, R-nya sama dengan 1. R-nya sama dengan 3. Ini berarti ya udah lingkaran dengan jari-jari 3. Juga gitu ya. X ini Y. Berarti kalau dibuat R-nya di antara 0 sampai 3, tetanya 0 sampai 2pi.
Sudah semua sih tinggal polar ya. Polar polar sama bapaknya minggu depan deh. Kemarin ini sudah sih. Ini soal sebenarnya ini minggu depan sih sama bapak baru dibahas. Dengan menggunakan ini, dua dua X kuadrat plus Y kuadrat ini kan ya. Artinya ini harus dijadikan polar semua nih. Mana ya? Ini harus dijadikan polar. Ini kan Z kuadrat sama dengan 18 min 2 X kuadrat plus Y kuadrat. Sedangkan yang ini dibatasi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Ini kan ya lingkaran 2, jari-jarinya 2. Ini bawahnya. Kemudian sehingga R-nya itu adalah batas R-nya 0 sampai 2 kan. Kemudian batas tetanya 0 sampai 2pi gitu kan ya. Dari sini, dari batas ini soal. Ini batas. Ini batas. Ya udah. Kemudian ya yang ini kan kalau dijadikan polar Z kuadrat sama dengan 18 min 2 R kuadrat kan. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya kita punya Z sama dengan akar 18 min 2R kuadrat gitu kan. Ini untuk di dalam integralnya, sedangkan batasnya adalah ini. Jadi kita punya volume yaitu integral dalamnya adalah akar 18 min 2R kuadrat. Kalau batasnya kan R, dr, d theta ya. Batas R-nya adalah 0 sampai 2. Sedangkan batas theta-nya 0 sampai 2pi. Gitu kan. Sehingga ini harus dikerjakan. Jangan lupa R-nya di sini ya, ada R. Jadi kita misal U sama dengan 18 min 2R kuadrat. Artinya DU sama dengan min 4R dr ya. Sehingga min 1/4 DU sama dengan R dr. Dari sini batas R menjadi, kalau R-nya sama dengan 0, U-nya adalah 18.
Kalau R-nya sama dengan 2, U-nya adalah 10 ya. Integralnya integralnya itu berubah menjadi U semua, berarti integral P-nya adalah integral dari 0 sampai 2, iya, 0 sampai 2 lagi. 10 sampai 18. Oh, ini terbalik ya? Berarti minus ya? Oh, ini minus, minus 10 sampai 14. Ini minus ya? Ya enggak? Iya, minus D, apa, DU, RDR-nya jadi minus 1/4 DU, ke sini. Ini berarti integral dalamnya ya, ini integral dalam dulu ya. Integral dalam. Ini bukan V, berarti integral dalam. Integral dalam ya. Berarti min 1/4-nya di sini, akar U, DU gitu kan. Berarti berapa ini hasilnya? 2/3 U pangkat 3/2. Itulah ya. 10 sampai 18. Ini dicari. Nanti integral luarnya adalah itu. Ini kalau dikerjakan 1/16, 18, 3/2 min 10 pangkat 3/2. Kemudian nanti integral luarnya luar, ini berarti V ya, sama dengan 0 sampai 2pi. Dari 1/16, 18, 3/2, min 10, 3/2, karena ini konstanta semua, d theta, artinya kita tinggal memunculkan theta di sini, misalkan theta ya, 18, 3/2, min 10, 3/2, nah batasnya 0 sampai 2pi. Jadi nanti tetanya diganti 2pi gitu. Jadi hasilnya di sini kan 2pi ya. Ini bukan 16, 6. Sorry, ini 6. Yang benar. 1/6. 6. Oh ya, nanti hasilnya adalah pi per 3. Isinya yang di sini konstantanya yang 18 dikurang 10 ini. Begitu. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini nanti minggu depan mungkin dijelasin Bapak lagi yang terkait polar. Kalau tidak ada pertanyaan, tutornya sampai sini ya. Minggu depan udah sama Bapak lagi. Oke. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.